kajian hati. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah berkah hari ini ya. Semakin kita diingatkan, semakin cinta dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan kasih kesempatan untuk Bunda di sini. Siapa yang mau cerita, Bun? Ada, boleh. Silakan Bunda yang di sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin cerita sebentar dan bertanya. Saya berumah tangga sudah 23 tahun. 3 tahun setengah ini saya diuji dengan suami dipensiunkan dini. Sebelum itu rumah tangga baik-baik saja karena suami jarang ke rumah kedua orang tuanya. Selama 3 tahun setengah ini suami sering ke rumah orang tuanya. Saya juga tidak melarang Pak Ustadz, saya tahu anak laki-laki itu milik ibu. Tapi si anak laki-laki ini tidak mengerti harus bagaimana terhadap anak dan istri. Apakah saya salah jika saya meminta hak saya nafkah gitu? Selama 8 bulan ini tidak tercukupi nafkah lahir maupun batin. Untuk mencukupi diri saya sendiri, saya cari sendiri untuk saya dan anak. Menurut dia sudah memberikan nafkah karena sudah membayar listrik, air dan sebagainya. Sementara untuk kebutuhan makan dan pribadi saya dan anak belum tercukupi. Kalau ada apa-apa dia selalu duluan bercerita tuh kepada keluarganya sebelum sama yang serumah. Jadi saya merasa tidak dihargai. Suatu hari saya menemukan obrolan dia dan keluarganya. Ada obrolan kalau saya dan anak saya sudah tidak dianggap bagian dari keluarga mereka. Apakah itu sudah jatuh talak Pak Ustadz? Jadi selama 8 bulan ini keadaan rumah tidak baik-baik saja untuk saya, terutama mental anak saya. Tidak ada komunikasi apapun, sekalinya komunikasi kami berantem. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya ingin solusi dari Pak Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menggugat cerai dan apakah itu sudah jatuh talak? Untuk keluarga besar suami, saya memohon maaf lahir dan batin jika selama saya berumah tangga dengan suami saya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf, apalagi mau menjelang Idul Fitri nanti ya Pak Ustadz, jika saya tidak bisa berkumpul bersama keluarga suami saya. Buat suami, jadilah suami yang istiqomah, yang selalu mendahulukan anak istri di samping keluarganya gitu, yang membela anak istri, tidak membuka aib anak dan istri gitu. Jadi kalau apa-apa teh pengennya ngobrol dulu sama yang serumah gitu Pak Ustadz sebelum keluar rumah walaupun itu keluarganya. Baik, kalau suami berubah menurut Bunda dan mau memperbaiki diri, dia mau kembali bersama dengan Bunda, Bunda masih mau apa enggak? Ya. Mau. Silakan. Jujur Bun, dari hati yang paling Dari hati, dalam. coba bilang. Karena dia imam saya Pak Ustadz, jika dia benar-benar berubah dan istiqomah selamanya, insya Allah saya juga mengikuti. Demi anak saya. Enggak, jangan gitu bilangnya. Demi Allah ya, Ya. Gusti Allah ya. Mau? Insya Allah. Baik. Jika itu terbaik dari Gusti Allah. Baik. Tanpa ibu ketahui, kita panggil. Oh enggak ya, enggak. Jangan bikin kaget, jangan kaget. Bunda. Ya, Rumah tangga itu akan ada ujiannya masing-masing. Iya apa iya? ya. Rumah tangga itu tangga berharga untuk menuju surga. Ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti
tempat belajar yang paling lama, betul? Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Setuju? Kenapa Allah menguji rumah tangga kita? Boleh jadi melalui ujian itu kita sedang diberikan pelajaran untuk bisa naik kelas, untuk bisa naik level dalam menjalani rumah tangga. Apa yang harus dimiliki AA? Harus saling. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Mohon izin ya, AA sebelum ngasih nasihat buat suami bunda, izin ya, mungkin juga dari sisi istri mungkin pernah punya salah. Betul? Mungkin ada kurangnya, betul? Bunda sayang, suami itu maunya dimuliakan. Suami itu maunya diangkat derajatnya, dipuji, disenengin. Maka jangan kaget. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan siapa istri yang dirindukan oleh surga? Mau atau tidak? Mau. Seorang istri yang ketika dia sedang berselisih dengan suaminya, dia sedang bertengkar dengan suaminya, kemudian di malam hari dia mendatangi suaminya, kemudian dia pegang tangan suaminya dan dia bilang kepada suaminya, sayang, semua ini salahnya aku. Oh gak mau katanya A. Sayang, ini semua salahnya aku. Maafin aku ya. Berat ya? Susah ya? Pahalanya dirindukan oleh surga. Masya Allah. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas satu pintu, betul? Ayo belajar. Tapi kan berat. Surga. Apa? Berat. Beliau bertanya, yang dimaksud nafkah itu apa? Nafkah itu yang suami berikan kepada istri, betul? Kepada keluarga, betul? Maka izin mohon maaf, bukan tidak boleh memberi kepada keluarga besar. Tapi ingat, memberi kepada anak istri itu kewajiban. Memberi kepada keluarga besar itu kebaikan. Tapi ingat, bunda juga jadi istri, kadang suka merasa kurang. Iya apa iya? Iya. Ngaku. Ada 4 nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. 1, ketenangan. 2, kenyamanan. 3, keamanan. 4, kebutuhan. Jangan-jangan yang sering bunda selama ini minta bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah itu dia. Betul nggak? Betul. Jadi bunda sering merasa kurang dari apa yang suami berikan. Kajian hati. Bunda. Jadi sekarang ini di kajian hati ada sesi sepucuk surat untuk Ustadz. Kita persilakan untuk bunda-bunda yang ada di rumah untuk bertanya langsung ke Ustadz lewat sepucuk surat atau mungkin nanti bisa komunikasi lewat sosial media. Nanti kita kasih tahu gimana caranya ya. Dan sekarang sudah ada di tangan saya nih surat dari bunda untuk Ustadz Hilman Fauzi di kajian hati. Saya bacain ya. Panjang, ada 2 lembar Masya Allah. Ini dari Bunda Sinta di Padang. Ustadz, namaku Sinta dan berasal dari Padang. Kenapa ya Ustadz? Aku dikasih ujian lewat orang yang paling aku sayangin. Di mana ketiga saudaraku meninggal di waktu yang berdekatan. Sungguh begitu pelik ketika aku pertama kali mendengar bahwa adik yang paling aku sayangi harus meninggal di tempat karena kecelakaan mobil Ustadz. Belum berakhir rasa sakit yang aku alami, 3 hari kemudian adikku yang lain menyusul.
Kenapa Ustadz? Adik yang sangat aku cintai harus pergi selama-lamanya. Bahkan aku sempat bertanya pada takdir yang aku alami. Luka yang aku terima belum juga sembuh Ustadz. 2 kali kehilangan sang adik. Lalu 8 hari kemudian kakakku juga meninggal. Seketika dunia terasa gelap Ustadz. Semuanya terasa hampa. Sekarang tinggal aku seorang diri. 3 orang yang paling dekat denganku kini harus pergi. Bagaimana Ustadz? Supaya aku bisa ikhlas dan apakah mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Dan apakah nanti aku bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudaraku? Karena aku sayang sekali dan kangen banget sama saudaraku. Bunda, mohon izin AA juga menyapa Bunda Sita yang ada di Padang, yang sudah mengirimkan sepucuk surat buat Ahilman di kajian hati. Dan ini suratnya cukup menyayat hati kita karena beliau kehilangan orang-orang yang dicintai dalam hidupnya dalam waktu yang relatif berdekatan, sangat singkat sekali. Kehidupan, kematian itu milik Allah. Allah yang menentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka untuk semua yang telah kembali kepada Allah, jangan pernah mengatakan kehilangan. Tapi katakanlah apa yang pernah dititipkan diambil lagi oleh zat yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kuatkan hati Bunda yang bertanya dan semua yang merasakan kehilangan. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah yang pernah menitipkan, mengambil lagi apa yang telah dititipkan. Betul? Jawab, kita sayang gak sama keluarga kita? Allah sayang gak sama keluarga kita? Siapa yang paling sayang? Kita atau Allah? AA sayang gak sama orang tua AA? Allah sayang gak sama orang tua AA? Siapa yang lebih sayang? Allah. Kalau yang lebih sayang mengambil lagi, kenapa harus sedih? Kenapa harus merasa berat dalam hidup? Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Kelapangan datang bersama kesulitan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.